Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Firnanda Nuri Hanafi. Baik, di dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemijahan ikan nila yang berjudul gagalnya ataupun kurangnya maksimal dalam pemijahan ikan nila. Pemijahan ikan nila seringkali mendapatkan masalah, di mana masalah itu terkadang membuat kita sudah merasakan capek selama menunggu 3 minggu pemijahan, kemudian ternyata hasilnya tidak memuaskan seperti yang kita bayangkan. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan ikan nila ataupun pemijahan ikan nila menjadi kurang maksimal ataupun gagal. Yang pertama ataupun faktor yang pertama adalah perbandingan induk yang tidak sesuai. Nah, seringkali kita dalam menyeleksi indukan itu masih terjadi salah, yaitu antara jantan dan betina. Kenapa demikian? Terkadang memang kita masih kurang paham di mana ciri-ciri jantan betina ataupun ciri-ciri yang matang gonat. Kemudian faktor yang kedua itu adalah dari segi perbandingan. Nah, untuk perbandingan ikan nila dalam pemijahannya itu tidak boleh banyak jantannya gitu. Jadi perbandingan yang kita gunakan harus sesuai. Kalau bicara soal perbandingan itu tergantung dari teman-teman. Nah, namun saya sendiri menggunakan perbandingan 1 jantan 3 betina seperti itu, karena yang menurut saya sudah sesuai. Di video-video saya sebelumnya juga saya tetap menggunakan perbandingan 1 jantan 3 betina. Karena jika memang kebanyakan jantan, itu pasti jantan itu dia tidak fokus dalam membuahi. Dia malah akan berebut kawasan, dia akan berkelahi dengan pejantan lainnya, dan nanti akibatnya jelas dia kurang maksimal dalam membuahi telur tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah dari segi luasan kolam. Jadi ketika kita memijahkan, kita tidak boleh terlalu over ataupun terlalu kurang dalam menentukan pada tebar induk. Seperti video sebelumnya saya memijahkan itu saya tetap menggunakan perbandingan. Jika induk itu besar, itu saya hanya menggunakan 1 sampai 2 ekor per meter persegi. Itu dengan bobot induk yang 300 sampai 350 lah, kalau enggak ya 400 gram seperti itu. Kemudian jika induk itu kecil di atas 200 ataupun 250, saya menggunakan 3 ekor sampai mungkin 4 ekor persegi, tergantung dari kondisi induk yang kita punya, dari bobotnya seperti itu. Kemudian faktor yang keempat itu adalah pakan. Nah, ketika kita memijahkan, kita tetap memberikan pakan dengan dosis ya 1% dari bobot induk ataupun biomasa sampai dengan 3%. Nah, namun di sini saya menyarankan di 2% saja, karena pertengahan persentase ataupun pertengahan itu di antara 1 sampai 3 itu saya sudah mencoba, dan 2% itulah yang paling bagus hasilnya. Dan juga untuk frekuensi pemberian pakan itu 2 kali saja, ya menggunakan pur pelet dengan protein ya 27 sampai 32% lah, seperti itu 2 kali. Kemudian kita memberikan pakan tambahan, pakan alami berupa seperti video yang saya sebelumnya ya, daun talas, kemudian daun sente, daun matang ataupun daun singkong. Nah, jika kita dalam melakukan pemijahan itu, dalam proses pemberian pakannya itu terlalu banyak, dia tidak akan maksimal pemijahannya ataupun bisa dikatakan gagal. Karena apa? Ketika kita pemberian pakan secara berlebihan, dia yang pertama kita rugi di pakan, kemudian kualitas air itu akan menurun, dan yang ketiga dia akan fokus ke pertumbuhan, bukan fokus ke pemijahan ataupun ke pembuahannya, seperti itu. Jadi saran saya cukup gunakan yang 2% seperti itu. Faktor yang kelima adalah faktor yang menurut saya sering terjadi di lapangan gitu. Jadi gagalnya pemijahan ataupun kurangnya hasil yang dihasilkan dalam proses pemijahan ikan nila itu adalah induk yang memang sudah mulai menua gitu. Jadi ada batasan induk ikan nila yang benar-benar dia sudah tidak maksimal bereproduksi ataupun memijah. Nah, jadi saran saya gantilah induk tersebut
menggunakan induk yang baru. Namun bisa kalian coba ataupun bisa kalian terapkan dengan cara seperti ini. Ketika kita sudah memijahkan 3 kali berturut-turut, 3 proses produksi berturut-turut, kemudian kita istirahatkan induk itu selama 3 minggu. Jadi 3 minggu itu dipisah antara induk jantan dan betina, supaya apa? Agar tetap menjadi suatu rangsangan nafsu dia untuk memaksimalkan proses pematangan gonadnya. Jadi seperti itu. Itu juga keuntungan bagi kita ataupun yang kita dapatkan ketika pada proses pemijahan selanjutnya setelah pemisahan ikan ataupun induk itu dilakukan, ukuran ikan nila yang kita panen pada saat panenan larva itu akan cenderung lebih rata seperti itu. Jadi terapkanlah pemisahan itu setelah pemijahan ketiga kali. Baik teman-teman, mungkin itu tadi penjelasan dari saya mengenai kegagalan ataupun kurangnya hasil pemijahan ikan nila yang kita lakukan. Ada 5 faktor. Jadi kalian teman-teman sekalian harus mengetahui, harus mengingat kembali 5 faktor tersebut supaya pemijahan ikan nila yang kita lakukan ke depannya akan menjadi lebih baik lagi, akan lebih maksimal lagi, dan itu semua lebih membuat kita semakin bersemangat untuk melakukan hal-hal yang positif, tentunya yang menghasilkan dari pemijahan ikan nila yang kita lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Firnanda Nurhanafi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.